Bayangkan, ada tradisi di dunia, di mana orang rela menusuk pipi, menancapkan kail, bahkan menembus lidah mereka sendiri, untuk menebus dosa, dan mendapat berkah. Tapi, ada fakta lain yang lebih mengejutkan dari Indonesia. Di mana jasad yang sudah puluhan tahun mati, dikeluarkan dari makam, dibersihkan, lalu diajak berjalan keliling kampung. Dan kedua tradisi ini, hanyalah 2 dari 6 ritual paling aneh di dunia yang akan membuat kamu ternganga. Sejak ribuan tahun lalu, manusia di seluruh dunia, punya cara unik untuk merayakan hidup, untuk menghormati kematian, atau bahkan untuk menantang rasa sakit. Selamat datang di Ngulik Dunia. Di sini kita akan mengulik tradisi-tradisi unik, aneh, bahkan ekstrim, yang masih dijalankan di berbagai belahan dunia. Karena dunia selalu seru untuk kita ulik bersama. Hari ini, kita akan masuk ke 6 tradisi paling aneh atau bahkan bisa dibilang ekstrim, yang masih dilakukan sampai sekarang. Inilah, 6 tradisi paling aneh di dunia yang sebagian masih dilestarikan. 1. Maknene Toraja, Indonesia. Di Pegunungan Toraja, kabut tipis turun menyelimuti desa. Pagi itu, keluarga besar berkumpul di halaman rumah adat Tongkonan. Ada yang tersenyum, ada yang meneteskan air mata. Sebuah peti tua dibuka perlahan. Di dalamnya, jasad leluhur yang sudah puluhan tahun dikubur. Rambut kusut, pakaian lama penuh debu, tapi mereka tidak histeris. Sebaliknya, mereka menyambutnya dengan penuh cinta. Tubuh leluhur itu dibersihkan, rambutnya disisir, lalu dipakaikan pakaian baru. Setelah rapi, jasad itu diangkat, diajak berdiri, bahkan berjalan keliling kampung. Tradisi ini disebut Maknene. Dilakukan setiap beberapa tahun sekali, biasanya setelah panen. Bagi orang Toraja, kematian bukanlah akhir, merawat leluhur, sama pentingnya dengan merawat yang masih hidup. Ritual ini hanya boleh dilakukan keluarga. Turis kadang bisa menyaksikan, tapi dengan izin khusus. Kalau ini udah bikin kamu merinding, tunggu sampai nomor 2. Rasa sakitnya jauh lebih ekstrim. 2. Thaipusam, Malaysia dan Singapura. Bayangkan, jalanan penuh ribuan orang, suara tabuhan gendang menggema. Di tengah keramaian, ada pria yang wajahnya penuh ketenangan, tapi tubuhnya dipenuhi jarum dan besi. Jarum menembus pipi, kait baja menancap di punggung, bahkan tombak menembus lidahnya. Inilah Festival Thaipusam. Tradisi umat Hindu Tamil, untuk menebus dosa sekaligus membuktikan iman. Para peserta tidak langsung melakukannya begitu saja. Mereka berpuasa, bermeditasi berhari-hari, sampai pikiran dianggap cukup kuat menahan rasa sakit. Di puncak festival, mereka berjalan sejauh 15 km, sambil menahan beban di tubuh mereka. Meski terlihat berbahaya, jarang sekali ada pendarahan parah. Peserta percaya, iman menjaga tubuh mereka. Kalau tadi tubuh ditusuk jarum, yang nomor 3 justru mayat diajak menari. Tiga. Famadihana, Madagaskar. Di Madagaskar, kematian bukan duka, tapi pesta penuh musik dan tawa. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga menggali jasad leluhur mereka. Tubuh itu dibungkus kain baru, lalu diangkat, dan diajak menari bersama. Bayangkan, orang-orang tertawa, musik dimainkan, dan di tengah-tengahnya, jasad ikut menari. Tradisi ini disebut Famadihana, atau pembalikan tulang. Mereka percaya, dengan mengajak leluhur menari, roh bisa lebih cepat menuju alam baka. Ritual ini bisa berlangsung seharian penuh. Biayanya besar, tapi dianggap wujud cinta terbesar untuk keluarga yang sudah pergi. Tradisi ini penuh tawa. Tapi yang berikutnya, justru tentang api dan kematian yang nyata. 4. Sati, India. Kini dilarang. Di India, ratusan tahun lalu, seorang istri duduk di samping jenazah suaminya. Di hadapannya, api besar menyala. Saat jenazah suami diletakkan di pembakaran,
Sang istri tidak menjerit, tidak menangis. Dia justru meloncat ke api, membakar dirinya sendiri hidup-hidup. Tradisi mengerikan ini disebut sati. Konon, wujud kesetiaan istri, yang rela ikut mati demi suami. Meski kini sudah dilarang sejak abad ke-19, catatan sejarah membuktikan ritual ini pernah nyata dilakukan. Beberapa daerah India pernah memuja perempuan yang melakukan sati sebagai dewi kesetiaan. Kalau kamu pikir ini udah gila, tunggu sampai lihat bagaimana orang Meksiko menyambut kematian dengan pesta besar. Lima. Dia de los Muertos, Meksiko. Di Meksiko, setiap awal November, jalan-jalan berubah jadi lautan warna. Orang-orang mengecat wajah mereka seperti tengkorak, anak-anak memakai kostum seram tapi ceria. Di mana-mana, bunga marigold oranye terang menghiasi altar, lilin menyala, foto leluhur dipajang. Inilah Dia de los Muertos, Hari Orang Mati. Bagi orang Meksiko, kematian bukan akhir, tapi kesempatan untuk kembali berkumpul. Makanan kesukaan arwah disiapkan, musik dimainkan, dan semua orang berpesta. Tradisi ini menginspirasi film animasi, Coco, yang mendunia. Dari pesta penuh warna, kita lompat ke Papua, di mana duka ditunjukkan dengan cara yang bikin ngeri. Enam. Ikipalin, Papua, Indonesia. Di sebuah desa di pegunungan Papua, tangisan terdengar. Seorang perempuan duduk, tangannya digenggam oleh tetua suku. Lalu, dengan pisau tajam, satu ruas jarinya dipotong. Darah menetes, rasa sakit luar biasa, tapi tidak ada teriakan, hanya air mata. Tradisi ini disebut ikipalin. Dilakukan oleh suku Dani, sebagai wujud duka, saat kehilangan orang yang dicintai. Setiap ruas jari yang hilang adalah tanda cinta dan pengorbanan. Kini, tradisi ini jarang dilakukan, tapi pada tetua suku, masih terlihat jari-jari yang terpotong, sebagai bukti duka mereka di masa lalu. Tradisi-tradisi ini mungkin terdengar aneh, menakutkan, bahkan tidak masuk akal. Tapi di balik semua itu, ada makna cinta, penghormatan, dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Dari 6 tradisi tadi, menurut kamu, mana yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar, aku pengen tahu pendapatmu.